hari ini saya ingin membawakan tentang, kalau minggu lalu Bu Mutia memulai firman Tuhan dengan cerita tentang Chick-fil-A, saudara. Hari ini saya akan entertain saudara dengan mulai cerita dengan cerita McDonald, saudara. Karena saya akhir-akhir ini menghidupi McDonald. Jadi saya hanya bisa cerita lewat McDonald, saya nggak ke Chick-fil-A, saudara. Tapi pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang McDonald. Pada saat waktu itu kita lagi, saya sama istri saya sedang adventure mencari Despicable Me Minions. Kalau saudara sudah tahu gitu ya, Happy Toy itu, waktu kita mencari itu, waktu kita mencari Minions ini kita kurang, ada dua nomor yang kita kurang, yaitu nomor 1 sama nomor 2, saudara. Jadi saya cari beberapa McDonald, kita pergi ke McDonald ini, ke situ gitu. Mungkin ada beberapa McDonald yang kita datangin. Pada suatu tempat, ada salah satu McDonald yang kita datangin, kita dapat treatmentnya berbeda-beda semua, saudara. Tapi satu tempat ini suatu yang Tuhan mulai bukakan something dalam kehidupan saya, saudara. Nah, pada saat saya di sana, saya bertemu dengan satu lady, kasir. Dia obviously bukan manajer atau siapapun, yang penting saya bilang sama dia, kamu punya nomor 1 sama nomor 2 enggak Happy Meal Toy gitu. Dia bilang, no, kita adanya cuma nomor 7 sama 8. And then saya bilang, itu kan ada displaynya, itu lengkap tuh saudara koleksinya. Saya bilang, display ini for sale enggak? Saya bilang gitu. Dia bilang, no, it's not for sale. Dia bilang, enggak dijual gitu. Terus saya tanya sama dia, it's so difficult, saya bilang dalam bahasa Inggris, it's so difficult to find these, saya bilang. So difficult to collect, saya bilang. Susah sekali rasanya, mau koleksi semua itu susah sekali, saudara. Saya bilang gitu sama dia. Dia jawab begini, it's not difficult. Dia bilang, as long as you work here, it's easy. Dia bilang. In fact, next week, I'm gonna get all the Smurfs. Dia bilang gitu sama saya. Jadi dia bilang, gampang. Kalau bagi orang yang kerja di McDonald, gampang sekali koleksi ini semua. Dia bilang. Bahkan minggu depan saya akan siap, udah mau beli semua Smurfnya, saya akan beli semua, saya ambil duluan karena saya kerja di McDonald. Saya bilang, gimana caranya supaya saya bisa dapat gitu? How can you hook me up? Saya tanya gitu sama dia gitu. Bisa nggak kamu dapetin untuk saya? Dia bilang, as long as you work for McDonald. Dia bilang gitu. Dia bilang, kalau kamu kerja sama McDonald, ya saya bisa kasih kamu. Dari sini saya belajar, saudara. Ini lady mungkin nggak bekerja untuk Chick-fil-A, saya nggak tahu bayarannya berapa, apakah dia mempunyai suatu keadaan finansial yang baik atau enggak, tapi, dan dia bukan manajer obviously, dia cuma kasir, tapi dia recruiting saya, saudara. Saya notice ya, dia mulai recruiting saya, supaya kerja untuk McDonald. Saya pikir dalam hati, wah hebat juga ini rekruternya ya, dia bahkan sudah siap insentifnya semua, dia udah siap, saudara. Nah di sini saya belajar, saudara, dimanapun kita berada, keadaan daripada kita, apakah kita happy atau enggak, itu enggak bergantung dari di mana kita bekerja, enggak bergantung dari apa yang kita lakukan, enggak bergantung dari apapun, tapi tergantung apa yang ada di dalam hati kita, saudara. Di sana saya belajar, ini orang, saya enggak tahu apa yang important dalam kehidupan dia, apakah dia mempunyai cukup uang untuk dia hidup segala, saya enggak ngerti. Tapi hatinya dia untuk Smurf sama Minions. Jadi karena itu, she's happy there. Karena hatinya dipenuhi oleh something yang dia sendiri bisa membuat dia sukacita, saudara. Nah di sini saya belajar. Dalam firman Tuhan dikatakan, jadi dari situ saya belajar, saudara. Nah saya hari ini ingin berbicara tentang hati. Jantung, hati, actually heart artinya jantung, tapi kita akan berbicara tentang hati aja gitu. Jadi hati itu ada next slide, itu hati adalah kunci dari segala sesuatu, saudara. Nah hati ini, kalau saudara lihat dari gambar ini, hati ini merupakan suatu center. Jadi centernya atau apanya ya, segala sesuatunya itu mulai dari sana, saudara. Saudara bisa lihat di sana di gambarnya, semua kekuatan kita, semua energi, semua hal di mana energi itu keluar, blood itu flow, itu semua berasalnya dari hati. Dari hati ke tangan, dari hati ke kaki, dari hati ke perut kita, ke semua. Hati adalah kunci dari segala sesuatu. Di dalam physical, di dalam kehidupan kita yang secara physical, hati ini adalah kuncinya, saudara. Bahkan pada saat pertama kali kalau kita mau lahir,
yang dicari oleh dokter apa sih? Dia nggak nyari modelnya saudara. Waktu saudara misalnya yang sudah mempunyai anak, yang pernah hamil, saudara tahu yang dicari itu bukan bentuknya, karena kadang-kadang nggak berbentuk. Tapi yang dicari pertama kali adalah detak jantungnya. Hatinya yang dicari dahulu, saudara. Jadi pada saat kita mulai kehidupan kita, semua memulai dengan hati. Bahkan pada saat kita mati pun, yang berhenti apa? Hatinya, saudara. When our heart stops, saat hati kita stop, gak ada kehidupan lagi, saudara. Saya mikir, pada saat saya mau mengatakan hal ini, saya kan gak ngerti kedokteran. Jadi saya sempat cari, saudara. Ada 2 orang yang pernah hidup, ini sekedar fakta, ada 2 orang yang pernah hidup tanpa hati. Cuma ada 2 orang dalam dunia ini. Orang yang pertama namanya Craig Lewis dari Texas. 1 minggu dia hidup dengan hati yang artificial dibuat. Dia hanya tahan seminggu, dia meninggal. Orang yang kedua yaitu April 2012, ada orang namanya Jacob Halik. Jacob Halik ini seorang yang firefighter. Nah, dia karena hatinya rusak, jadi dia harus digantikan dengan artificial heart. April 2012 sukses diganti, tapi Oktober 2012 dia meninggal 6 bulan setelah itu. Jadi poinnya, bagaimanapun kita mencoba, dan mungkin nanti di tahun-tahun selanjutnya mungkin kita lebih maju lagi, dokteran bisa lebih maju, bisa ada artificial heart yang dibuat untuk kita semua. Mungkin itu akan ada nantinya. Tapi yang paling penting kita bisa melihat betapa pentingnya hati dalam kehidupan kita. Kalau setiap daripada saudara hatinya berhenti, salah satu dari kita hatinya berhenti, kita akan kolaps, saudara. Hidup kita akan mati. Nah, sama halnya dengan spiritual kita. Kita harus memperhatikan hati ini. Tuhan mempunyai purpose yang khusus. Kalau Tuhan memberikan suatu purpose, simbol yang khusus di dalam physical, dalam kehidupan physical kita, Tuhan juga memberikan suatu yang khusus untuk hati kita dalam spiritual, kehidupan spiritual kita. Saudara. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan, kita akan buka firman Tuhan. Yaitu di dalam Amsal ayat 4:23 dikatakan, di situ ada, sudah. Sudah ya. Above all else dikatakan, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life, for out of it spring the issues of life, saudara. Above all else, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau saya boleh ganti kata-kata Indonesianya, di atas segala sesuatu, jagalah hatimu. Karena dari situlah segala macam kehidupan terpancar. Karena dari situ, segala kehidupan kita itu terpancar, saudara. Jadi yang pertama kali yang kita harus pelajari adalah hati kita, saudara. Di sini dikatakan above all else, di atas segala sesuatu. Coba saudara katakan kepada kanan kiri saudara, di atas segala sesuatu. Di atas segala sesuatu. Di atas segala sesuatu artinya apa, saudara? Nah, ayo. Artinya apa? Di atas dari segala sesuatu ya di atas segala sesuatu, saudara. Simpel sekali. Alkitab sangat menganggap hati sangat penting, saudara. Saudara tahu berapa kali Tuhan Yesus dan Alkitab menuliskan tentang kasih? Kan kita mengatakan Allah adalah kasih, ya kan? Tadi juga waktu dalam kita worship, kita mengatakan Allah adalah kasih. Kata kasih di dalam segala bentuknya, jadi kasih, terus mengasihi, terus kasihanilah, semua yang berhubungan dengan kasih, itu disebut 1200 kali dalam Alkitab. Penting, kita tahu itu penting. Kenapa? Karena disebut terus-terusan. Tapi hati disebut 963 kali, saudara. Jadi gak kalah penting, saudara. Cuma beda 200. 1200 dan 963. Berarti Tuhan menganggap hati ini sangat suatu yang sangat penting. Bahkan dikatakan above all else. Di atas segala sesuatu, saudara. Nah, saudara coba pikirkan. Ini next slide. Mungkin saudara bisa pikirkan, think of the most important thing in your life. Apa yang menurut saudara itu paling penting? Coba saudara take sejenak, saudara pikirkan. Apakah itu mama saudara, keluarga saudara, saudara-saudara, maksudnya saudaranya kamu gitu, your family, anak saudara,
seorang yang paling penting atau suatu hal yang paling penting, misalnya smoker saudara gitu, maybe, ya kan? Suatu yang paling penting dalam kehidupan, atau misalnya kamera kalau Om David mungkin, kameranya penting gitu, atau Caitlin. Jadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan saudara. Alkitab mengatakan di atas segalanya, berarti artinya bahkan hal yang saudara anggap paling penting, Alkitab mengatakan di atas segalanya hati lebih penting. Di atas apa yang saudara pikirkan paling penting, ini lebih penting lagi di atas segalanya. Nah saya mikir, kenapa dikatakan di atas segalanya? Kenapa sampai begitu pentingnya kita itu berbicara tentang hati? Kenapa sampai Tuhan tuh memberikan suatu emphasis yang begitu penting dalam hati ini, saudara? Kenapa gitu? Nah, coba kita baca. Ini firman Tuhannya ada. Saya taruh semua di sini supaya gampang, jadi nggak usah nyari. Karena yang pertama, saudara, ada 2 reason. Yang pertama karena, kecepatan. Ya itu aja, nggak apa-apa. Yang pertama yaitu hati kita itu dibuat untuk Tuhan. Markus 12 ayat 28-30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tapi gimana caranya saudara bisa mengasihi dengan segenap kekuatan kalau hatinya nggak ada? Kalau saudara nggak mengasihi dengan segenap hati, gimana caranya saudara bisa melakukan semua hal? Nah ini kebetulan ada, saya mau ngambil example dari, ini Jos kan lagi ketawa-ketawa, jadi Jos sama ya yang gampang Ivy sama Feli deh gitu. Boleh berdiri sebentar, saya ambil ilustrasi ya. Jadi, saya ambil ilustrasi dari kalian, oke? Nah, misalnya nih, saya mengatakan kepada Jos gitu ya. Jos, saya punya satu tisu. Ini Feli sama Ivy lagi sedih, Jos. Hati kamu berada di Feli, misalnya lo ya. Misalnya, oke? Misalnya aja, ini misal ya. Semuanya jangan tiba-tiba TBC semua dong. Misalnya. Tapi saya bilang sama kamu, kasih tisunya ke Ivy. Nah, saya mau ngetes Jos ini. Apa yang Jos lakukan? Coba Jos pilih. Hati kamu ingat loh ya, ini role play, oke? Not actual thing, oke? Hati kamu di Feli. Oh, amin, kenceng. Tapi saya mintanya kamu kasih itu ke, dua-duanya mereka lagi butuh gitu. Saya mintanya kasihnya ke Ivy. Nah, gimana? Coba kita tes. Jangan pakai sendiri, itu selfish. Ayo, gimana? Enggak bisa. Ayo, pilih, coba. Kita pakai ini sebagai ilustrasi. Ini ilustrasi aja, enggak apa-apa, Jos. Oke, please ya, jangan di-hate nanti setelah ini. Kalau memang benar ada suatu gitu, jangan di-hate ya. Ini hanya example. Waduh, ini jawab. Berarti gini, ya silakan duduk Jos. Jawaban yang sangat bagus, tapi berarti hatinya Jos setengah-setengah Mas Ian. Setengah-setengahnya begini saudara. Setengahnya hatinya Jos kepada saya. Buktinya saya suruh kasih kok. Saya bilang sama dia, kasih ke Ivy. Yang suruh saya loh. Dia enggak ada perasaan sama Ivy, tapi karena saya nyuruh, dia memberikan setengah kepada Ivy. Sedangkan hatinya dia sebetulnya sama Feli. Tadi kan ilustrasi. Oke? Nah dia memberikan setengah kepada Feli. Jadi di sini kita bisa belajar. Di mana kalau kita ingin memberikan segenap hati, kita nggak bisa mengatakan bahwa kita tuh bisa memberikan segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap semuanya kalau kita nggak memberikan segenap hati. Kalau Jos tadi memberikan segenap hatinya kepada saya, dia akan memberikan semuanya ke Ivy. Tapi kalau dia memberikan segenap hatinya kepada Feli, dia akan memberikannya kepada Feli. Benar nggak? Nah di sini kita bisa belajar saudara. Alkitab mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hati kita itu dibuat untuk Tuhan. Karena hati kita dibuat untuk Tuhan, akan ada orang yang berusaha mencuri hati saudara. Selanjutnya, boleh? Next slide. Si saudara pada saat pertama kali dosa terjadi, dikatakan Kejadian 3 ayat 45, katakan
Ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini yang ular katakan, ular menanam benih di dalam hati manusia. Mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah kalau kamu dengerin aku. Tahu tentang baik dan jahat. Selanjutnya, next slide. Dikatakan ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula, nah ada lagi pulanya. Enggak cuma buahnya baik, sedap, tapi dikatakan lagi pula pohon itu menarik apa? Hati. Si hati kita ini enggak hanya Tuhan yang mau. Ada iblis yang juga mau hati kita, maka iblis berusaha di dalam pertama kali pun pada saat dosa terjadi, yang ditarik oleh iblis apa sih? Waktu iblis mengatakan, kamu akan menjadi seperti Allah, dia menanam benih. Kamu jangan dengerin Tuhan, why don't you rebel? Dia menanam benih dalam hati kita, dalam hati manusia. Kamu jangan dengerin Allah, kamu dengerin aku aja, karena kalau kamu makan, kamu seperti Allah. Nah itu benih itu tertanam. Terus pada saat perempuan itu melihat, dia mengatakan, ini menarik hatiku. Jadi saudara, dalam kehidupan kita segala sesuatu dimulai dari hati. Hati kita ini dibuat untuk Tuhan, tapi masalahnya seringkali di dalam kehidupan kita, iblis juga ingin mencuri hati kita. Another example. Sorry. Next one, di sana ada kan ya. Yaitu Kain dan Habil, saudara. Pada saat Kain dan Habil mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Pada saat Kain gak diterima persembahannya, firman Tuhan kepada Kain, Kejadian 4 ayat 6-7. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan mengatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Saya sering kali tanya, mikirin gitu, depan pintu apa sih? Intipnya itu di depan pintu apa? Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pintu apa sebetulnya yang dosa itu udah mulai mau masuk? Pintu apa sih? Jawabannya yaitu pintu hati. Karena Tuhan mengatakan above all else guard your heart. Jadi artinya saudara ini punya filter apakah saudara mau terima atau nolak. Jadi pada saat dikatakan dosa sudah mengintip depan pintu, artinya it's already in front of the door of your heart. Nah, apakah saudara membuka atau enggak? Makanya firman Tuhan juga mengatakan Yesus mengetuk di depan pintu. Kita bisa membuka atau menutup, membukakan itu Tuhan atau enggak. Karena semua ini berhubungan dengan hati kita. Nah, bagaimana kehidupan kita? Semua hal dalam kehidupan kita itu mulai dari hati, saudara. Saya banyak belajar kalau saya merhatiin gitu ya, anak-anak saya. Kenapa mereka melakukan hal ini, melakukan hal itu. Atau saya belajar dari kehidupan saya sendiri pun. Kenapa ya saya melakukan ini gitu. Saya mulai belajar. Semua itu mulainya dari hati sih. Segala sesuatu yang kita perbuat mulainya dari hati. Nah yang kedua, kenapa hati itu sangat important? Tadi yang saya udah katakan, karena our heart drives our action. Tadi kan dengan ilustrasi yang tadi Josh itu, dengan ilustrasi yang begitu simple, tapi kita belajar. Jadi hati kita ini yang drive kita, yang membuat kita tuh berjalan either ke kanan atau ke kiri atau ke depan. Itu yang membuat kita berjalan itu adalah hati kita. Kalau saudara lihat multimedia yang begitu amazing tempat ini tadi saya udah mention, itu karena ada orang yang mempunyai hati, saudara. Enggak tiba-tiba barang itu ada sendiri, enggak tiba-tiba hal itu terjadi, tapi karena ada orang yang mempunyai hati. Kita bisa berada dalam YouTube, semua itu karena ada orang yang memiliki hati, saudara. Tanpa ada hati enggak akan terjadi. Kenapa kita bisa menjadi satu? Karena ada orang yang mempunyai hati untuk mempunyai mau bersatu. Saudara, pada saat itu sudah masuk ke dalam hati kita, kita akan melakukan segala hal untuk drive it. Makanya saudara, kalau dikatakan, ya kan, kalau mau pacaran, di call terus kan saudara, bener kan? Saudara yang pernah pacaran, yang mau pacaran, pasti tahu deh.
Yang mau dilakukan pertama kali apa? Ya sudah call terus atau temenin terus gitu. Kenapa ya? Karena kalau lihat terus siapa tahu masuk hati gitu kan. Si ketawa, ada yang ketawa berarti mungkin betul. Karena begitu saudara, semuanya itu mulai dari hati. Hati kita kalau kita udah, hati kita on something, kita akan, action kita ini sejalan gitu lah. Saya bisa kasih ilustrasi saudara, saya pergi ke Austin. Saya bisa nunggu 1,5 jam di depan restoran. Kalau saya enggak punya hati, mana bisa menunggu 1,5 jam. Benar kan? Banyak yang ketawa karena sudah tahu gitu. Nah saudara, kalau kita nggak punya hati, kita nggak akan bisa lakukan hal yang kita lakukan. Banyak hal yang sepertinya itu nggak make sense, sepertinya itu nggak normal gitu. Tapi kita lakukan, kenapa? Karena hati kita memberitahu kita to do it. Jadi saudara, kalau hati kita penuhnya dengan joy, sukacita, kita akan penuh dengan sukacita. Kalau hati kita penuh dengan suatu respect untuk orang lain, kita akan respect orang lain. Kalau hati kita penuh dengan suatu kesopanan, kita akan sopan. Kalau hati kita penuh dengan kebenaran, kita akan benar. Kalau hati kita penuhnya dengan ketaatan, kita pasti akan taat, saudara. Nah tergantung hati kita ini isinya apa. Mundur majunya kita dalam Tuhan atau karakter kita terbentuk atau tidaknya, di dalam kita mengikuti Tuhan itu semua tergantung dari hati. Karena hal itu maka Tuhan mengatakan hati itu important. Makanya Tuhan mengatakan above all else, di atas segala sesuatu. Kenapa begitu pentingnya? Karena itu menunjukkan bagaimana kita ini ngikut Tuhan. Apakah kita terus bisa mengikut Tuhan atau kita enggak, itu semua tergantung dari hati kita. Seberapa jauh kita maju dalam mengikut Tuhan, seberapa jauh kita mundur dari mengikut Tuhan, itu semua tergantung dari hati kita. Saudara. Next point. Yang pertama yaitu above all else, di atas segala sesuatu. Yang kedua, terus saja enggak apa-apa. Yang kedua yaitu guard. Nah ini saudara, gambarnya saya suka sekali. Oh, show up ya. Night at the Museum tahu ya. Saudara, guard your heart. Dalam bahasa Hebrunya, to guard, menjaga. To watch, memperhatikan atau memeriksa. To protect, ini artinya dari bahasa Hebrunya nasar itu ya. Yaitu melindungi. To keep, untuk memelihara, atau to preserve, untuk mempertahankan. Jadi guard di sini bukan hanya menjaga, tapi juga memperhatikan, tapi juga melindungi, tapi juga memelihara, tapi juga mempertahankan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita melihat dalam guard your heart di sini yang kita bisa pelajari yaitu seperti dalam film ini, Night at the Museum ini kan musuhnya dari luar dan dari dalam. Seringkali hati kita juga demikian, saudara. Kita perlu guard, kita perlu jaga dari hal-hal yang di luar,